Tapi kalau teman-teman ingin berkarir secara profesional, pastikan biasanya kalau profesional itu misalnya kalau SCM di sini, SCM di mana linear ya SCM. Tapi ada juga yang nggak linear sih. Kalau kayak saya terima tantangan, ya saya bilang ya oke, ayo, bismillah saya jalanin gitu kan, seperti itu. Jadi buat saya sebenarnya nggak ada waktu yang tepat sih, tinggal tergantung kesempatan aja dan persiapan kita. Oke, Pak. Nah, Pak Sadik, yang menarik tuh sebenarnya kan pada saat ini pertanyaan saya pribadi lah ya. Pada saat kita mau pindah ke tempat lain atau apa, sebenarnya media apa sih yang biasanya dipakai Pak Sadik untuk menjual diri di level yang sudah mungkin bukan new entry lah ya. Kalau teman-teman new entry kan tentunya mengajukan lamaran kemana terus atau dipanggil lah ya. Nah, sementara kalau yang sudah mungkin 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun kan bukan, kita mencari kerja bukan berdasarkan mengajukan lamaran kan, tapi kemungkinan kan orang interest dengan apa yang kita punya, apa yang kita ketahui, sehingga pada saat match antara kompetensi yang kita punya dengan yang diinginkan perusahaan itu bisa go on gitu. Nah, toolsnya lewat apa medianya ya, kalau Pak Sadik nih? Kalau saya kebetulan saya selama ini sih lewat kenalan ya, koneksi gitu loh. Jadi entah kenapa ada ya waktu itu kayak misalnya nih kayak saya ngelamar waktu itu, contohnya kayak waktu saya jadi konsultan gitu ya. Pertama saya emang ngelamar buat ada pekerjaan di Australia, udah saya di sana. Tapi begitu saya di sana, terus saya kontak tuh teman-teman lama saya yang kebetulan udah jadi manajer atau manajer lama saya. Saya bilang, apa kabar gitu segala macam. Ya say hi, kemudian mereka kan pasti tanya, lagi ngapain sekarang? Terus saya bilang, oh saya jadi konsultan. Oh ya udah selesai. Terus nggak lama mereka telepon saya lagi, mau nggak bantuin saya gitu loh. Artinya yang pertama kita mesti punya reputasi yang baik. Reputasi yang baik ya jangan jadi anak nakal lah seperti itu. Bukan jadi anak nakal dalam tanda kutip, tapi jadi anak baik yang apa ya, yang punya performance yang baik, yang punya profesionalisme. Jadi selama ini saya sih pakainya jalur kayak connect, ya bisa dibilang kenalan lah ya, kenalan atau koneksi seperti itu. Tapi ya jangan, misalnya nih gini nih, misalnya teman-teman perwira mau resign dari Pertamina, ya keluarnya baik-baik lah. Jangan ribut sama manajernya, jangan ribut sama atasannya, karena dunia ini kecil gitu kan. Bisa jadi next time kita ketemu lagi, atau next time kita butuh dia, atau dia butuh kita. Gitu. Jadi buat saya ya dijagalah relasi seperti itu. Oke, berarti lewat ini ya, kita coba sebisa mungkin memperluas networking lah ya. Cuman kayak Mas Indra ini networkingnya gimana kalau di Sangatta gini kan? Kadang-kadang saya networkingnya sama orang hutan atau ini di mana namanya nih? Taman Nasional Kutai, Pak. Taman Nasional Kutai, sama orang hutan. Enggak lah, kan sekarang banyak lah. Jadi buat saya gini loh, networking itu kan sekarang media udah banyak banget nih, udah ada LinkedIn, ya kan? Ya LinkedIn salah satu media yang cukup powerful buat koneksi. Kemudian WhatsApp group, mulai dari WhatsApp group angkatan, mulai dari WhatsApp group alumni, WhatsApp group teman-teman sepertamina, pasti kan adalah yang grup-grup seperti itu. Ya tunjukin kalau emang bukannya mau eksis di mana-mana, enggak, tapi kan ya kita kenalan lah, kita make a friend lah. Di satu lain hal pasti ada kegunaannya gitu kan, seperti itu. Jadi saya sih memang suka berorganisasi. Jadi saya memang suka saya suka ketemu sama teman-teman gitu. Teman-teman boleh ini saya nih sekarang saya hobi main sepeda gitu kan. Teman saya main sepeda sehari-hari itu teman-teman senior mesin angkatan 70, angkatan 80. Yang saya sendiri angkatan 90 gitu. Jadi kalau saya ketemu mereka saya dianggap kayak anaknya. Tapi buat saya nggak ada urusan gitu kan. Saya senang main sepeda, mereka oke, ya saya jalan bareng, selesai gitu aja. Jadi itu satu gitu. Terkadang misalnya saya juga ikut di HIPMI kan ya teman-teman juga gitu. Jadi buat saya ya, kalau teman kayak Mas Indra yang lagi bertugas di mana ya masih banyak media sih, atau teman-teman perwira juga yang masih bertugas di daerah atau di remote area, masih banyak perwira kan, masih banyak chance lah buat ini. Oke, wah menarik juga nih. Berarti sekarang hobi saya lari, Pak Sadik. Susah tapi nyari teman lari sekarang nih.
Masa teman lari kan banyak. Larinya lari virtual nggak ketemu. Nanti kalau pindah Jakarta nih ya, kalau tahu-tahu. Jadi kayak baru beli sepeda Pak Sadik, nemenin kalau lari sepedaan lah. Jadi kalau saya juga kadang saya kan juga suka upload status di Strava gitu-gitu ya. Ya udah paling dari situ-situ juga. Nanti ujung-ujungnya biasanya kita ketemuan di Strava, entar ketemuan lagi di event mana, oh lu ya gitu. Biasanya suka begitu. Dan orangnya pasti itu aja sih. Oke, saya add Strava-nya Pak Sadik ya. Saya tergabung sama beberapa grup WhatsApp grup sepeda gitu ya, yang satu di sini satu sana. 50% orangnya itu aja. Jadi dia ada di sini, ada di sana, ada di sana. Ya begitu-begitu aja sih ya. Gitu. Jadi ya pasti kan selama kita mau cari pasti ada lah jalannya. Mantap. Betul. Bra, jadi walaupun di Sangatta tetap bisa eksis lah. Networking di daerah kota di Jawa. Atau misalnya nih, kalau teman-teman perwira kan, saya nggak tahu sekarang rapat rakor itu masih ada atau lagi dikurangin. Tapi kan pas rakor kita juga pasti ketemu kan. Lah kalau rakor jangan ketemu sama aset 5 aja ya, ketemu sama yang lain lah. Make a friend dong kan gitu. Nah, menarik sih Pak Sadik. Jadi pengalaman ini share pengalaman aja ya Mas Indra ya dulu. Yeah. Kalau saya melihat bahwa teman-teman di Pertamina EP kalau misalnya bertemu di event yang dengan K3S lain, event SKK itu cenderungnya kumpulnya dengan Pertamina EP. Nah mungkin ini jadi pendorong juga dari cerita Pak Sadik nih, ya kita perluas networking lah, nggak semua di PEP, nggak semua di Pertamina, tapi ada teman-teman lain, misalnya di Exxon, di mana namanya, PHM, ya nanti tak cari teman PHM lah untuk cerita-cerita di sini. Iya. Tapi ya menarik lah Pak Sadik mengingat, karena ya kalau Pak Sadik kan saya lihat dengan posisi yang sekarang mempermudah untuk memperluas networking ke dalam kaitannya dengan bekerja ya Pak Sadik ya. Cukup variatif tentunya kan teman-teman yang ditemui dalam pekerjaannya. Sementara kalau kita ini mungkin effortnya akan agak unik karena day to day activity kita mostly kan di kantor ya. Paling tadi kalau mau pendekatannya adalah melalui hobi terus ya. Atau ini juga sih, misalnya nih pasti kan teman-teman kan di rolling ya. Misalnya hari ini saya di kantor A, besok saya di kantor B. Nah, jangan lepas koneksi nih sama teman-teman yang di kantor sebelumnya, dan itu kan bisa jadi bisa mempererat networking kita juga. Benar nggak? Yeah. Misalnya nih sebelumnya Pak Dion di Prabu Muli, ya kan pasti Pak Dion juga pasti masih kontak-kontakan kan teman-teman Prabu Muli seperti apa, ya kayak gitulah. Dan biasanya kan ya kadang orang bilang dunia ini sempit, emang rata-rata sih begitu. Bener sih Pak Dion bilang, kalau misalnya ada rapat SKK Migas atau ketemu AP lain, ya make a friend lah gitu. Nggak kenal ya kenalan. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kenalan dulu baru kita sayang ya gitu ya. Pak Indra suka ketawa kalau saya ngomong kayak gitu. Dia suka agak-agak cemil. Nggak apa-apa. Oke. Senang banget Indra nih. Kayaknya cocok kalau gue jadi host deh buat next event. Ketawa Indra aja deh. Oke. Terus, ada pertanyaan lagi. Bicara tentang comfort zone lah, ini mungkin jadi challenging buat semua orang lah ya. Kadang-kadang pada saat kita di suatu titik dan kita nyaman, kita tidak berusaha mencari tantangan lain untuk bisa mencapai titik baru yang harusnya lebih baik. Tapi karena kita sudah comfort, kita merasa nyaman di suatu titik dengan kondisi yang menurut kita oke. Padahal kalau kita mau effort sedikit, kita bisa sampai di, ya menurut saya sih ya beyond our condition now gitu. Jadi mungkin gimana pandangan Pak Sadik soal itu ya? Ya, jadi buat saya yang pertama saya sih selalu melihat kalau ada masalah gitu ya. Ini kenapa nih kayak gini gitu. Ini kenapa nih hal ini bisa terjadi gitu kan. Apa sih yang bisa kita lakukan biar kita memperbaiki. Dan itu selalu saya jalanin. Akhirnya ya kayak misalnya gini,
mungkin teman-teman functionnya simple deh, kayak SAP lah. Pasti teman-teman semua udah pakai SAP gitu ya. Iya, Pak. Waktu saya masuk ke Medica Plaza, fitur SAP itu nggak banyak yang nggak dipakai gitu kan, karena bisnis prosesnya belum align itu. Akhirnya saya pikir, ini kenapa ya kayak gini? Kan kita udah pakai SAP segala macam. Saya juga nggak ngerti SAP, tapi ya saya akhirnya mau ngulik, mau baca, konsultannya saya panggil, saya tanyain, saya interview, terus saya bilang, oh, oke, jadi kalau saya mau jadikan ini lebih baik, bisa nih caranya. Oh, bisa, ya sudah, effort udah pasti gitu. Jadi buat saya, effort. Kalau dibilang gimana sih caranya biar nggak terjebak di comfort zone, ya itu sih tergantung pribadi masing-masing. Ada orang yang ngerasa, udahlah gue gini-gini aja santai. Tapi kalau saya bukan orang yang seperti itu. Jadi ya saya memang senang mencari sesuatu yang baru. Apalagi kan sekarang informasi juga lebih publish lah, juga lebih mudah. Artinya misalnya kalau di kompetitor caranya kayak gini, oh dia kok bisa, terus kita kok diam-diam aja, kita kok nggak bisa, ya ayo dong. Bukannya kita jadi kayak mau iri-irian, enggak, tapi kalau kita jadi lebih baik kan kenapa enggak, kan hasilnya juga kita yang nikmatin kan, seperti itu. Menarik. Nah, terus pertanyaan berikutnya nih, kebiasaan rutin konkret apa yang dapat diterapkan sehari-hari agar jadi pribadi yang bisa beradaptasi di era yang VUCA, istilah lagi zaman volatile, uncertainty. Itu gimana tuh kira-kira kebiasaan apa sih bisa kita jadikan gitu loh. Jadi gini teman-teman, dengan function yang sekarang saya sih lebih banyak controlling and managing, artinya fungsi saya fungsi kontrol dan fungsi mengatur ya, seperti itu. Saya punya checklist harian saya apa yang harus saya kerjakan, checklist mingguan saya apa yang saya kerjakan, dan checklist bulanan. Di dalam checklist itu juga ada masuk checklist laporan yang harus masuk ke saya. Misalnya nih, laporan stok opnam setiap 2 bulan sekali, ya udah saya centeng. Berarti ini kalau stok opnam mesti masuk nih 2 bulan sekali, ya otomatis kan saya mendrive atau mengingatkan tim buat masuk laporan. Atau laporan departemen setiap tanggal 10, ya udah, ya saya berarti ya saya berarti checklist itu kan harus saya review. Ya saya gimana saya bisa review kalau laporannya nggak ada, otomatis kan saya juga ngingetin buat ke tim saya. Jadi sebenarnya itu, kemudian ya disiplin. Saya sih sekarang udah ya kira-kira mau setahun ini ya lebih banyak pagi udah pasti nih olahraga seperti itu ya, breaknya juga kadang 1 pekan 2 kali lah. Jadi ya mungkin itu juga akhirnya disiplin, meskipun berat badan juga belum turun-turun juga sih. Sekarang masih 89. Makanya kemarin 90-an jadi 89. Udah, tapi kan belum turun lagi. Oh, gitu. Makanya sepedaan, lari Pak, jangan sepedaan. Lari, sakit kalau lari. Udah berumur ya. Oke, menarik juga sih berarti ya rekan-rekan perwira tadi masukan dari Pak Sadik, ya kita biasakan membuat note apa yang akan kita kerjakan hari ini dan informasi apa yang harus kita update secara rutin, baik harian, mingguan, bulanan gitu ya. Pak Sadik ya. Nah, melihat kondisi tim yang banyak berubah-ubah di Pak Sadik, kira-kira ini beberapa curhatan lah dari beberapa asmen yang pernah cerita ke saya. Tentunya pernah ada anggota tim yang kelihatannya sulit kita kelola gitu loh. Saya pribadi gini Pak Sadik, jadi kalau kita ada tim member yang kurang perform, itu harus ditempel agar bisa perform, sehingga kadang-kadang perhatian kita ke member yang lain jadi berkurang, bukan karena kita nggak peduli, tapi kita tahu tim itu person tersebut sudah well perform lah, tapi untuk certain case begitu kita ketemu yang unperform, kalau saya sih malah ada yang saya tempel, ya cukup dekat jadinya dengan person tersebut. Tapi untuk beberapa case, untuk beberapa leader itu malah ya udah, ya mungkin nih nanti tekankan perwira mungkin ada yang pernah mengalami kejadian ini lah. Yang kerja bagus digeber, tapi yang biasa-biasa aja atau yang enggak ini ya udah dibiarin aja.
Nah, itu menurut Pak Sandi gimana ya? Ini kan berarti sebenarnya kita how to handle difficult people lah. Kalau kursusnya begitu yang saya pernah ikut. Betul. Jadi gini, biasanya kalau ketemu yang handle difficult people, saya kayak main bola tuh, one on one marking. Misal, anggaplah salah satu tim sales belum achieve sesuai target gitu kan. Ya saya duduk sama dia, berdua nih, saya tanya, oke, nih kamu kenapa nih nggak achieve? Biasanya keluar tuh semua alasan yang relevan dan nggak relevan pasti dikeluarin. Oke, dan selesai saya terima dulu karena buat saya juga saya nggak bakal nggak bakal judge dia. Kemudian saya tanya, sekarang biar kamu nih bisa achieve, kamu mau ngapain? Nah, situ keluar tuh target-target tuh, saya mau begini, mau begitu. Oke, ditulis udah selesai ya. Oke, biasanya kalau kayak gini langsung saya minta harian. Setiap hari dia harus report sama saya apa yang misalnya targetnya misalnya dia mengunjungin klien 5 setiap hari. Ya udah, besok setiap pagi saya harus konsisten nih. Jadi dari atasannya juga dari teman-teman perwira yang udah punya tim dipimpin harus cukup konsisten juga nih. Misalnya kalau kamu targetin berapa penawaran harus masuk, misalnya buat procurement gitu kan, ya udah besok pagi ditanyain. Kalau belum dikejar terus. Biasanya handle difficult people ada dua dari pengalaman saya. Ada yang akhirnya dia mental, ada yang akhirnya dia berubah. Tapi kita sebagai leader ya harus sabar. Kalau marah-marah terkadang ya namanya manusia ya, emosi pasti ada, tapi kan harus ini juga ya Pak Dion ya. Pak Dion jangan suka marah-marah Pak Dion. Enggak, maksudnya gini. Jadi menurut saya kalau handle difficult people tuh kitanya mesti sabar yang pertama, kitanya juga harus konsisten. Jadi orang nature-nya pasti mau jadi lebih baik. Tinggal tergantung dianya mau berubah atau enggak, seperti itu. Beberapa dari tim saya ada yang saya gituin bisa jadi pulangnya lembur-lembur loh Pak. Pulangnya lembur tapi targetnya achieve, ada. Tapi ada juga yang masa bodoh, ya sudah kalau masa bodoh ya diselesaikanlah secara adat kan seperti itu. Nah, itu dia menariknya Pak Sadik. Di kita ini mau selesaikan secara adat itu susah, soalnya jarang kali kita lihat ada yang di Pertamina itu dipecat karena nggak perform gitu. Bukan, jadi kan tiap perusahaan punya kulturnya masing-masing. Bukan berarti pecat itu adalah jalan keluar. Kan bisa jadi misalnya dia diberikan teguran pun tertulis dan lain-lain, atau dia dicarikan posisi yang cocok seperti itu. Dan kalaupun akhirnya kita orang ini nggak bisa kita pindahkan, ya sudah kita terima. Tapi kita juga harus ngomong ke atasan kita lagi yang mempunyai otoritas ini bahwasanya person ini akan menjadi masalah buat saya. Jadi kalau nanti ada masalah yang dia timbulkan, saya dan Anda harusnya sama-sama mengerti dan bertanggung jawab untuk masalah ini. Seperti itu. Menarik sekali nih. Nanti mungkin bisa diterapkan ke rekan-rekan perwira nih ya, yang calon leader dan yang sudah leader. Kira-kira gimana mau treatment teman-teman yang sebenarnya bukan nggak perform ya, cuman belum ter-encourage, belum termotivasi untuk bisa lari kenceng lah bareng sama teman-teman. Betul. Oke, nih ada pertanyaan titipan ya. Pertanyaannya agak unik juga nih dari Pak Iwan Widiatmoko nih, seru juga nih. Nah, base dari pengalaman Pak Sadik nih, kan di dunia migas cukup sering cukup sering bertemu dengan orang-orang dari company lain lah, K3S lain. Ya mungkin nggak cuma dari sisi ini ya, dari sisi pekerjaan, tapi mungkin dari relasi lah. Nah ini agak spesifik dia. Kira-kira kalau dari pekerja Pertamina itu yang sudah baik dan yang kurang tuh kira-kira apa ya? Bila dibandingkan dengan pekerja K3S atau company oil and gas lain gitu nih. Ini mungkin agak personal judgment nih, tapi nggak monggo. Jangan dilihat saya ya, saya orang Pertamina tapi teman baik. Jadi gini, jadi pertama tiap perusahaan pasti punya kulturnya masing-masing gitu ya. Kalau kulturnya di teman-teman atau di partner Pertamina, saya melihat kulturnya cukup rigid. Artinya ya kita harus gimana ya saya ngomongnya ya. Ini bukannya saya ngebandingin satu sama yang lainnya, tapi terkadang bisa dibilang setengah personal adjustment juga. Beberapa cukup
ini sih cukup gimana saya ngomongnya ya, agak susah juga nih. Ini karena takutnya nanti jadi personal nih, nanti jadi dibilang, oh enggak saya nggak gitu. Nggak apa-apa Pak Sadik. Nggak apa ya? Nah, ini maksud saya Pak Sadik. Saya sering bilang, nggak apa-apa kamu ngasih feedback ke saya, bukan apa-apa, bukan saya nggak bisa. Wah, ngilang lagi Pak Sadik nih. Serem juga nih kayak gini nih. Cep, ngilang. Nah, Kalau bisa dibilang beberapa teman-teman Pertamina tuh lebih kurang open minded lah kalau saya sih melihatnya seperti itu. Terkadang mereka bilang enggak, pokoknya prosedur kayak gini. Kalau kita suka challenge gitu kan di luar prosedurnya sudah beda. Ayo dong kita duduk bareng, kita jalanin. Atau terkadang enggak, kontraknya kayak gini. Loh, kalau kontraknya kayak gini, kita jalanin nanti kita bermasalah nih. Kita nggak bisa jalin kontrak. Kan kan kita bisa nih melakukan bukan kompromi, bukan ngurangin servis, tapi kadang-kadang kan namanya kontrak ada hal-hal yang waktu itu dibikin ternyata operasionalnya nggak mungkin seperti itu. Nah mungkin kalau teman-teman dari Pertamina lebih, ya mereka, saya juga ngerti sih, mungkin karena ada proses audit yang cukup ketat yang akhirnya hal-hal seperti itu agak susah untuk diterapkan. Oke. Masih Pak Sadik. Saya pikir mau bandingin saya sama Pak Sadik kok. Ini enggak, biasa, teman saya ada yang di PHM. Nanti saya mengundang juga lah kawan-kawan kalau menarik juga dia di SCM, tapi bagian logistik ngurusin kapal dan asetnya tuh cukup besar, jadi mungkin ya nanti next kita coba share itulah. Oke, sudah jam hampir setengah 11 WIB dan kurang 6, 11 kurang 6 Pak. Oke, mungkin itu aja diskusi. Boleh. Menarik banget nih menurut saya, dapat insight yang tadi sih banyak saya dengar kalimat kata sabar. Emang banyak sabar kalau jadi atasan ya, ngeliat gitu ya kan lebih ya. Iya, sekarang kan gini kan kalau kita ketemu tim, namanya orang kan macam-macam gitu ya. Ya terus mau gimana? Kita marah-marah dia nggak berubah, ya udah sabar lah, mau apa lagi, gitu. Ya, maksud saya memang itu. Jadi memang sabar, saya lihat kalimat yang sering sekali Pak Sadik ucapkan. Jadi mungkin untuk jadi leader kita harus banyak bersabar, kemudian jujur, amanah. Ya saya lihat cukup banyak ketegasan dari penyampaian informasi yang Pak Sadik sampaikan. Terus yang menarik lagi adalah ya untuk mudah beradaptasi kita harus lakukan riset terlebih dahulu dan tentunya melakukan ice breaking lah ya pada saat kita tiba di suatu tempat yang baru. Ini bisa jadi clue untuk teman-teman yang nanti suatu saat akan ditempatkan di jabatan yang baru di subholding. Ya. Emang kapan sih rencananya? Nggak tahu saya Pak Sadik, ya ini biasalah. Kalau perintah dari atas kita tinggal terima, SK-nya keluar kita jalan gitu. Ya udah. Nah, tinggal jalanin, nah itu. Gimana? Kenapa? Ya itulah mungkin ya teman-teman banyak yang worried juga dengan kondisi seperti itu. Ya. Terutama yang punya keluarga dan sebagainya. Cuman ya seperti disampaikan Pak Sadik tadi kan, ya seperti yang saya anut juga ya, begitu SK jalan ya kita kan mana yang kita ini ya, nanti tinggal keluarga ngikut apa yang kita planningkan, tentunya ya bersepakat dan tentunya dengan dukungan dari keluarga gitu. Betul ya, balik lagi kan harus ada kompromi ya itu yang mesti kita kedepankan juga gitu kan. Saat kita dapat assignment baru bisa ada kompromi. Oke, Pak Sadik, mungkin ada closing statement terakhir sebelum ditutup. Buat saya sih terima kasih Pak Dion, Indra, buat kesempatannya, suatu kehormatan buat saya bisa sharing sama teman-teman. Terima kasih teman-teman udah mau ngobrol bareng-bareng saya. Kebetulan mohon maaf saya nggak bisa lihat mukanya satu-satu, jadi salam kenal juga. Mudah-mudahan nanti kalau kita bisa ketemu di tempat lain. Kemudian ya jangan inilah, kalau ketemu tantangan ya dijalanin. Jangan patah semangat, itu aja dulu. Yang penting effortnya harus 100%. Oke? Sukses buat teman-teman. Siapa seorang direktur yang tepat tuh kayak gitu. Kita belum jadi direktur. Oke. Makasih Bang Sadik, Bang Gigi, my old friend from 2098 kita dulu ya.
Ya. Oke, saya Yuk. kembalikan lagi ke MC ganteng kita yang tadi pakai masker. Pakai masker ganteng, begitu dibuka lebih ganteng. Silakan. Indra. Terima kasih Pak Dion, terima kasih Pak Sadik. Ini sebetulnya banyak yang japri nih Pak Sadik ke saya pertanyaannya. Cuman pertanyaan-pertanyaan perihal HIPMI, perihal Sambersih Internasional, tapi mungkin akan saya teruskan di grup aja Pak ya. Nanti biar saya jawabannya, biar saya teruskan ke teman yang nanya. Karena kalau nanya di forum terbuka seperti ini mungkin ada yang malu kan kalau bertanya masalah. Mungkin nanya gaji kali ya, Indra. Apa? Nah, itu dia. Nah, Hanya buat gaji nih. saudara-saudaranya mungkin Pak. Nih, gue kasih tahu gajinya ya. Pokoknya pas gue dulu masuk tuh ya. Sorry kok jadi gue. Saya 2003 masuk Pertamina sama Pak Sadik masuk Sambersih. Itu gajinya hampir 10 kali lipat. Udah. Enggak bener makanya. Tapi saya merah putih Pak Sadik. Saya bangga kerja Pertamina. Oke. Oke, teman-teman perwira jangan lupa absennya di link yang sudah saya berikan supaya bisa nambah top up learning hour. Terima kasih kembali kepada Pak Sadik, Pak Dion, dan Pak Icang, Pak Ridwan semuanya. Ini berhubung hari Jumat, tiba waktunya kita bagi yang umat Islam sholat Jumat, banyak doa di hari yang berkah ini. Semoga kita semua bisa diberikan kesehatan, keselamatan, dan barokah di kehidupan ke depan. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.